Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujahid Ibrahim. Saya adalah mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Kenjuruan Malang, program studi ekonomi. Saya adalah guru produktif akuntansi di SMK Negeri 1 Unggarasi. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan mengambil materi semester genap, yaitu penyusutan dan amortisasi di kelas 11 AKL dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah adik-adikku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran administrasi pajak pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu penyusutan dan amortisasi. Ya. Kalau kemarin itu kita mempelajari hanya materi dan pengertiannya. Nah, sekarang kita akan masuk pada perhitungan. Sebelum kita akan masuk pada pembelajaran, ada baiknya kita akan berdoa supaya nanti kegiatan kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada adik Gilang disilakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih adik Gilang. Selanjutnya supaya nanti adik-adik bisa mencintai NKRI, maka baiknya kita akan menyanyikan lagu nasional. Kira-kira lagu apa yang bisa dinyanyikan? Oke, kita tanari. Oke, silakan. Silakan, siapa yang bisa pimpin? Ilan lagi. Oke, silakan Ilan. Semua berdiri. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, negara pulau-pulau. Oke, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan, saya akan absen ya, untuk mengecek kehadiran dari adik-adik sekalian. Saya sebut, kemudian angkat tangannya. Alia Hulofi Hadir, Pak. hadir. Oke. Amanda Madina Hadir. Hadir. oke, terima kasih. Berarti hadir semuanya ya? Ya. Alhamdulillah. Berarti hari ini adik-adik hadir lengkap. Oke. Selanjutnya saya beri waktu 5 menit untuk membuka Google Chrome untuk mencari kira-kira apa informasi yang kau dapat untuk hari ini, ataupun kalau ada buku yang dipinjam di perpustakaan itu silakan dibaca selama 5 menit. Silakan. Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk informasi hari ini yang didapat? Ada yang bisa? Oke, silakan Khadijah. Prinsip amortisasi sama dengan pengertiannya, tetapi amortisasi biasanya digunakan. Oke, berarti Khadijah mendapatkan informasi mengenai amortisasi, yaitu nilai penyusutan barang selama 10 tahun ya. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan lagi materi, silakan dicek kembali kebersihan kelas. Kalau ada sampah yang ada di bawah, tolong dibersihkan dan dibuang di tempatnya, supaya nanti untuk lingkungan pembelajaran kita lebih nyaman. Ada? Sudah bersih ya? Berarti piket hari ini sudah melaksanakan kegiatannya dengan baik ya. Oke, lanjut. Selanjutnya bahwa pembelajaran ini, bahwa untuk penyusutan ini sangat bermanfaat sekali untuk menghitung nilai setiap barang yang adik-adik yang akan beli ya. Kalau di perusahaan itu, bahwa setiap nilai barang yang dibeli itu akan menyusut selama biasanya 4 tahun, ada yang 8 tahun sampai dengan 20 tahun. Contoh saja untuk kendaraan
roda 2 yang kau beli itu akan terjadi penyusutan. Jadi dari nilai yang sebelumnya kau beli 20 juta di harga baru, itu ketika 10 tahun itu nilainya barangkali tinggal 6 juta, 8 juta, dan itu seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan penyusutan. Nah, hari ini kita akan pelajari itu, bagaimana penyusutannya. Tapi untuk penyusutan hari ini adalah materi untuk perhitungan pajak. Jadi untuk yang ada hubungannya dengan administrasi pajak. Jadi yang biasa kalau di PPKB motor itu tiap tahun akan ada penurunan nilai pajak. Oke. Nah, selanjutnya silakan perhatikan tampilan yang ada di layar. Jadi materi hari ini adalah penyusutan dan amortisasi, yaitu KD 3.11, yaitu memahami data dalam lampiran khusus nomor A1. Kemudian 4.11 mengelompokkan data dalam lampiran khusus nomor A1. Kemudian tujuan pembelajaran kita ini adalah lanjutan yang kemarin ya. Dan kita akan masuk pada menjelaskan tata cara perhitungan penyusutan. Jadi ini menjelaskan tata cara perhitungan penyusutan. Jadi sebentar itu yang akan adik-adik laksanakan. Kemudian melakukan perhitungan penyusutan, gitu. Dan melakukan pengisian lampiran khusus nomor A1. Oke. Nah sekarang selanjutnya silakan adik-adik baca apa yang sudah saya sebar tadi materinya. Silakan dilihat seperti apa dan segera ditandai apabila ada yang tidak dipahami. Silakan. Jadi masing-masing siswa menandai apabila ada yang tidak dipahami pada materi tersebut. Jadi silakan beri tanda sebanyak-banyaknya apa yang tidak dipahami pada bacaan tersebut ya. Oke, sudah? Sudah ditandai? Oke, selanjutnya adik-adik sekalian silakan buat kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin yang sudah dibentuk. Silakan menyesuaikan. Oke. Ada berapa kelompok? 4 ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sekarang sudah ada 4 kelompok. Oke, perhatikan yang ada di papan. Saya akan buka satu-satu. Itu mulai dari penyusutan dan dilihat saja di LKPD ya. Oke, di sini ada tarif penyusutan untuk kelompok harta berwujud. Itu kelompok 1, itu 4 tahun. Itu garis lurus, menggunakan garis lurus ya. Garis lurus itu ada 25%. Kalau saldo menurun ada 50%. Ini diperhatikan. Kelompok 1, kemudian kelompok 2 8 tahun. 8 tahun itu 12,5% dan saldo menurun 25%. Ada kelompok 3 16 tahun. Beban penyusutan setiap tahun jumlahnya sama. Misalkan tahun 2020 beban penyusutannya 20 juta. Nah, di tahun depan atau tahun 2021 beban penyusutannya sama 20 juta. Untuk rumus penyusutannya sendiri, penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Kita lanjut ke contoh soal. Misalkan pada tanggal 1 Desember 2010,
PT Matapu membeli mobil dengan harga perolehan 85 juta. Kendaraan ini diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 10 juta. Yang harus kalian lakukan adalah menghitung penyusutan dan membuat tabel penyusutan tiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Kira-kira ada poin atau informasi apa saja yang terdapat dalam soal ini? Betul sekali. Pertama, harga perolehan mobilnya 85 juta. Yang kedua, umur ekonomis mesinnya 5 tahun. Dan yang terakhir, nilai residunya 10 juta. Kita langsung jawab di sini saja ya. Nah, kebetulan ini sudah Ibu siapkan tabelnya juga. Masih ingat kan rumus penyusutannya bagaimana? Ya, penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa dibagi dengan umur ekonomi. Harga perolehannya berapa? 85 juta. Kemudian nilai residunya berapa? Ya, 10 juta. Kemudian dibagi dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Kalian ikut menghitung ya, 15 juta. Setelah menghitung beban penyusutan, langkah selanjutnya kita membuat seperti ini, tabel penyusutan. Kolomnya diantaranya ada nomor, periode, perhitungan penyusutan, penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Nah, kita langsung saja sebelum kita beranjak ke tabel penyusutan, karena mobilnya ini kan dibeli 1 Desember 2010, umur ekonomisnya 5 tahun, berarti diperkirakan dapat digunakan sampai tahun berapa? Ya, betul sekali, sampai tahun 2015 karena 5 tahun. Tapi sampai bulan apa? Jika dibelinya tanggal 1 Desember, jadi kita harus menggunakan selama 5 tahun. Berarti umur ekonomis mobil diperkirakan dapat digunakan sampai dengan November tahun 2015 karena 5 tahun. Langsung saja kita tulis di sini periodenya, karena belinya tahun 2010, jadi tahun 2010 tetap. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi jurnalnya untuk sih. Ya? Ya. Sopan? Ya. 15 dapat dari mana setahu? Ya. Ya. Ya? Ya. Bagaimana? 85 kurang 10 bagi 5. 85 kurang 10. Sudah dicoba? Ya. 85 kurang 10 juta. Ya. Kurangi 10 juta bagi 5. Dapatnya 15 juta. Ya. Untuk pertanyaan yang sudah ditandai tadi bisa dilempar ke kelompok-kelompok lain. Silakan dari kelompok 1. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Pertanyaannya, kapan saat dimulainya penyusutan dan amortisasi menurut pajak? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok mencatat ya. Mencatat.
Silakan. Kalau sudah bisa dijawab, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dimulai pada saat amortisasi ini telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh pasal A11. Dalam hal ini penyusutan akan dimulai pada saat bulan di mana terjadinya pengeluaran. Sekian dan terima kasih. Jadi pada awal bulan Di mana terjadinya pengeluaran. Nah, di mana terjadinya pengeluaran. Jadi pas bulan pembelian maksudnya itu. Ya. Gimana? Ada tanggapan? Pas. Oke, ada jawaban lain? Pas? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 yang menjawab. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan. Ada pertanyaan untuk materi yang tadi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Apa saja yang menentukan besarnya penyusutan? Dalam menghitung biaya penyusutan, ada 3 faktor yang mempengaruhi beban penyusutan. Ini adalah biaya akuisisi, umur ekonomis aset, dan nilai sisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Jadi setiap penurunan barang dia akan mengurangi pajak. Tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Oke, semuanya sudah terjawab apa yang tidak dipahami tadi yang ditandai. Nah, selanjutnya kita masuk untuk dibuka KPD-nya. Dan saya akan tampilkan juga di sini ada soal. Nanti akan dikerjakan ya. Secara kelompok dan setelah itu dipresentasikan. Oke, silakan dikerjakan. Ini ada pada tanggal 3 April 2001 PT Surklap Profil mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli sebuah mesin dengan harga 200 juta dengan nilai residu 10 juta. Diperkirakan umur ekonomis mesinnya itu 5 tahun. Oke? Berarti sama dengan tadi ya? Oke. Ini bulan April. Hati-hati perhitungannya. Kalau tadi Desember. Oh, kalau Desember tadi berarti sisa akhir bulan itu tinggal 1 bulan, 1/12. Kalau bulan April, Mei, Juni, berapa? 8/12.
bisa. Dia akan dihitung dulu pembagian atau pengurangan. Iya, makan kan DP ini. Kenapa belum gabung itu lagi? Kalau misalnya sama sekarang 2 kali 15 itu bagaimana seperluang? Jadi sama dia seperlu dikerjakan. Mana 1/2? Yang macam 1/12. 1 bagi 12. Oh, berarti 800. Oh iya. Ini baca lihat. Kenapa sudah jadi 8 semua? Cuma pertama itu 8, 12 terakhir 4. 6 tahun. 5, 8, 1, 2, 3. Kenapa 4? Baca tidak pakai anak. Yang pertama berapa? 83 kali 18 kali mau? Bukan 1, 8. April. April. Kan hitung dari April. Kalau 1 itu dari Desember. Kalau kami mantap kan 1 Desember. Itu ya 38. Terus mana? Bukan. Sama dengan dari yang Jangan ambil hukumannya. Berarti 25, 33. Masa 200 juta? 200 juta kurang 25 itu. ada 7 di belakang. Iya, 200 juta kurang 25 dapat berapa? Kan di sini 12 kali 38 dapat 25, 333, baru yang 12 kali 35 kali lagi tuh. Bukan sekali dapat berapa? Baru bahagi dapat jelas ini penjumlahan semua ya. Jumlah akumulasi penyusutan ini sampai yang ini gitu. Ini apa? 12. Akumulasi penyusutan yang ini 16. Ini tambah ini. Yang ini jumlah yang 31 16 tambah ini. 15. Jumlah 46 31 tambah ini. 46 tambah ini hasilnya. 61 tambah ini totalnya. Benar. Dapat. Baru dari itu Nilainya sih. Mana perolehan nilainya sih.
87, 878. 878. Ini satu apa ini? 177. Ini 189. Kelompok 4. Sudah. Oke. Satu terakhir. Presentasi di muka kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Budiabu. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4. Pada tanggal 3 April 2001, PT Surla Profit mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli sebuah mesin dengan harga 200 juta dan nilai residur 10 juta. Diperkirakan umur ekonomis mesin yaitu 5 tahun. Pada periode 2001, 8/12 kali 38 juta sama dengan 333.333 rupiah. Pada periode kedua 2002, 12/12 kali 38 juta sama dengan 38 juta. Periode ketiga 12/12 kali 38 juta sama dengan 38 juta. Periode keempat 12 kali 38 juta sama dengan 38 juta. Periode yang kelima 12/12 kali 38 juta sama dengan 38 juta. Periode yang terakhir yaitu 2006, 4/12 kali 38 juta sama dengan 12.666 rupiah. Akumulasi penyusutan 25.333 rupiah, 33.333 rupiah tambah uang itu DP Pak DP jumlah sama, cuma DP salah penyebutan. Saya kan beban dikurang nilai buku dikurang beban, dia punya nilai buku dikurang akumulasi penyusutan. Oh iya, berarti cuma hasilnya sama, cuma penyebutan saja yang ditukar ya. Dari kelompok lain ada? Silakan. Bisa dibacakan kembali nilai buku periode 2001? Nilai buku periode 2001. 174.666.667 rupiah. Soalnya tadi dapat 147 juta. Oh, sama penyebutan ya. Oke, nanti diperbaiki lagi untuk penyebutannya, diklasikan kembali. Kelompok lain, Aca? Ada tanggapan? Tidak ada? Oke, Mas dulu ya. Evaluasi silakan dijawab yang di LKPD, yang objektif. Silakan dijawab saja. Disilang saja untuk yang jawabannya objektifnya. Oke, sudah. Beban usaha Oh ini ada KPD 2 kan nih. Mana objektif? Tidak ada objektif kan? Iya, nama kelompok. beban usaha secara langsung boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah A. Beban penjualan. B. Beban penjualan. Tapi sudah tulis, mohon. Sisi kasihkan
Ya, terus saja di sini. Udah? Oke, selanjutnya buat kesimpulan untuk materi kita hari ini. Silakan kelompok 1, kesimpulan untuk perhitungan apa? Kelompok berapa yang sudah buat kesimpulan untuk kelompok berapa? Oh, kelompok 2. Kita mulai dari kelompok 2 dulu untuk kesimpulan materi perhitungan penyusutan hari ini. Silakan. Uraian, maksudnya kesimpulan disuruh baca tadi. Ya, tahap. Terserah lima kasih ditinggal lagi. Oke, gimana kesimpulan untuk kelompok 2? Kesimpulan yang kami dapati dari materi ini adalah penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa. Manfaat diestimasi penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dari aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset disebabkan beberapa bertahap. Semua bentuk aset tetap dikenai penyusutan atau depresi kecuali tanah atau lahan. Aset tetap merupakan subjek dari depresiasi atau penyusutan, artinya nilai aktiva tetap selain tanah, misalnya mobil berkurang seiring dengan realisasi masa umur atau pemanfaatannya sampai ketika masa guna itu habis. Nilai aktiva mobil yang bersangkutan adalah 0. Depresiasi juga dapat didefinisikan yaitu sebagai dari harga perolehan suatu aktiva berwujud yang dialokasikan atau diakui sebagai biaya baik setiap tahun atau setiap bulan setiap periode akuntansi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan kesimpulan. Baik, kesimpulannya adalah dari belajar materi pada hari ini kita dapat mengetahui bahwa barang yang dibeli dapat menyusut serta kita dapat mengetahui cara perhitungan barang yang menyusut. Oke. Baik, Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut. Baik, saya akan membaca kesimpulan dari kelompok 4. Kesimpulan yang saya dapat dari makalah ini adalah penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang didestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dari aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset dibebankan secara bertahap. Semua bentuk aset tetap dikenai penyusutan atau depresiasi kecuali tanah atau pertelahan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Jadi kesimpulan materi kita hari ini bahwa seluruh barang yang bergerak selain tanah dan bangunan ya, itu bisa dihitung penyusutannya sampai dengan 0 setiap periodenya. Dengan ketentuan ada di sini, ada rumusnya. Ini ada nilai perhitungan beban penyusutan, ada beban penyusutan, kemudian akumulasi penyusutan sampai dengan nilai penyusutan yang ada dalam buku. Jadi nilainya itu mulai dari angka pembelian sampai pada akhir tahun pemakaian itu akan menjadi 0. Oke? Oke. Selanjutnya setelah kita menyimpulkan materi hari ini, selanjutnya untuk minggu depan itu saya akan buatkan tugas untuk adik-adik, nanti akan saya kirim di link WhatsApp untuk tugas yang minggu depan ya. Oke. Dan terakhir bahwa kegiatan hari ini kita akan melakukan refleksi bahwa pelaksanaan kegiatan hari ini ada beberapa dari teman kita yang di sebelah kelompok 4 ya.
itu masih agak lambat dalam melaksanakan menyelesaikan tugas. Kemudian dalam penyebutan apa tadi? Penyebutan angka itu masih agak kurang, pasti nanti lebih ditingkatkan lagi ya. Kemudian juga untuk kelompok 3 tadi perhitungannya itu tadi ada yang minus karena memang salah menggunakan kalkulator. Gitu. Jadi nanti kalkulator karena di dalam kalkulator ini untuk perhitungannya itu kalau dihitung sekaligus antara pengurangan dan penjumlahan dan perkalian, maka yang akan dihitung lebih awal itu adalah perkalian, kemudian pengurangan. Jadi untuk penggunaan kalkulator itu ya yang perlu diperhatikan. Dan terakhir sebelum kegiatan pembelajaran kita akhiri, maka adik bilang untuk silakan memimpin doa untuk doa penutup. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keinginan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan bertemu minggu depan dengan tugas yang akan saya kirim di link WhatsApp. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.